Kali ini kita akan membahas tentang praktik penentuan harga. Sebelum eh, menginjak terlalu jauh, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Harga sendiri adalah salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena terkait strategi perusahaan untuk mendapatkan untuk dapat bertahan hidup dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Hal ini dikarenakan harga produk merupakan komponen yang dapat mempengaruhi secara langsung dan sangat penting terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan. Dari sudut pandang permintaan, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh masyarakat. Semakin tinggi harga suatu produk, maka masyarakat cenderung enggan untuk membeli produk tersebut. Jika dari sudut pandang penawaran atau dari sudut pandang produsen, menentukan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini terkait dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi biaya produksi. Pricing of multiple product merupakan produk-produk yang dijual perusahaan bisa memiliki keterkaitan sebagai barang substitusi atau barang pengganti atau barang komplementer. Jadi di situ produk-produknya terdapat pengganti, misalkan pengganti beras yaitu roti, ketela atau ubi-ubian dan lain sebagainya. Contohnya adalah Satur dan Chevrolet, yaitu memproduksi generator motor. Untuk perusahaan memiliki dua produk A dan B. Fungsi pendapatan marginal dari perusahaan tersebut adalah dengan rumus atau persamaan MRA sama dengan total TRA dibagi total VA ditambah total TRB perusahaan B dibagi total QB. Sedangkan untuk yang B juga sama, perusahaan B itu. Untuk pemanfaatan kapasitas produksi, jadi di situ benar-benar efisien dari suatu produksi. Misalkan dari di sini dari MRA yaitu di titik equilibrium. Ini permintaan dari pemanfaatan produksi, misalkan MRA adalah 12 dan Q-nya ada quantity adalah 60. Jadi di titik equilibrium di sini kalau ditarik garis lurus. Sama juga yang B. Dan terdapat permintaan demand margin cost sini. Sedangkan untuk diskriminasi harga, yaitu diskriminasi harga mengacu pada penerapan harga yang berbeda untuk suatu produk, di mana perbedaan tersebut bukan dikarenakan perbedaan biaya produksi. Contohnya perusahaan telepon menetapkan tarif tertentu per panggilan untuk sejumlah panggilan tertentu dan tarif lebih murah bagi sekumpulan panggilan berikut. Jadi untuk biaya pertama itu bisa mahal dan biaya berikutnya bisa murah juga bisa. Gitu. Biasanya dulu seperti harus memanggil 1 menit terlebih dahulu, setelah itu
akan dikenakan biaya yang berbeda. Sedangkan diskriminasi harga, derajat pertama adalah setiap unit dijual dengan harga berbeda atau harga tertinggi yang mungkin. Perusahaan mengambil semua surplus konsumen. Perusahaan memaksimalkan penerimaan total dan keuntungan dari setiap unit yang dijual. Jika tidak ada diskriminasi harga, perusahaan yang menerapkan harga 2 US dan penjualan 40 unit akan memiliki pendapatan total sebesar 80 US. Jadi di sini. Ini semuanya. Ini semuanya ya. Ini lanjut. Jadi di sini ada harga sejumlah yang ditetapkan adalah 2 US dan menjual 40 unit akan memiliki pendapatan total 80 karena 2 dikali 40 unit sama dengan 80 unit. Diskriminasi harga adalah mengenakan harga yang seragam untuk sejumlah unit tertentu dan harga yang berbeda atau lebih murah atau lebih mahal untuk sejumlah unit berikutnya. Yang kedua, perusahaan harus mengambil sebagian atau tidak semuanya surplus konsumen. Untuk diskriminasi harga untuk second degree, jika perusahaan yang mempraktikkan diskriminasi harga tingkat 2 mengenakan biaya 4 per unit untuk 20 unit, maka pertama dan 2 per unit untuk 20 unit berikutnya, maka total pendapatan akan sama dengan 120 dan surplus konsumen akan menjadi 40. Jadi di sini terdapat 4 per unit untuk 20 unit, dan pertama adalah 2 per unit
untuk 20, jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 dikali 20 sama dengan 120. 120 jika 4 dikali 2 8 yaitu 80. 120 dikurangin 80 sama dengan 40, jadi konsumen atau memiliki surplus jumlah 40. Untuk third degree yaitu mengenakan harga perbedaan untuk produk yang sama yang dijual di pasar berbeda. Jadi di sini terdapat perbedaan harga dengan produk yang sama yang dijual di pasar berbeda juga. Jadi barang yang sama tetapi harganya berbeda, dijual di pasar yang beda. Misalkan dijual sepeda motor dijual di Semarang dan di Kudus atau Pati, itu harganya bisa berbeda. Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menjual sejumlah unit di setiap pasar sedemikian rupa sehingga penerimaan marginal setiap pasar adalah MR sama dengan biaya margin MC. Sedangkan untuk diskriminasi harga internasional dan dumping, diskriminasi harga juga dapat diterapkan antara pasar domestik dan pasar luar negeri. Diskriminasi internasional disebut adalah dumping atau kecurangan. Selain dumping yang muncul sebagai akibat dari diskriminasi harga internasional, terdapat 2 bentuk lain dari dumping, yaitu predator dumping dan sporadic dumping. Jadi di harga internasional terdapat kecurangan-kecurangan yang akan dihadapi suatu perusahaan. Harga transfer, harga produk antara yang dijual oleh suatu bagian perusahaan yang dibeli oleh bagian lain dari perusahaan lain. Jadi di situ terdapat perusahaan sama tetapi beda departemen, atau satu grup perusahaan tapi beda PT, itu bisa saling transfer atau saling membeli. Itu juga penentuan harga. Jadi tidak asal-asalan membeli produknya satu beda perusahaan, perusahaan yang sama tapi berbeda bisnis juga bisa, atau PT A dan PT B tetapi itu satu pemilik, bisa dikatakan transfer harga. Dibuat sesuai kebutuhan dengan cara desentralisasi dan menciptakan pusat keuntungan semi otomatis dalam perusahaan. Jadi di suatu perusahaan A yang memproduksi kue, misal roti, dan perusahaan B yaitu yang memproduksi packaging, itu bisa saling transfer walaupun itu perusahaan yang sama, sebenarnya sama pemiliknya. Penentuan harga dalam praktik, metode dalam jalan pintas yang saling banyak digunakan dalam praktik adalah penentuan harga biaya plus atau markup of cost project. Yang kedua, markup on cost control, on cost sama dengan P dikurangi C dibagi C plus P sama dengan C 1 plus M. Diketahui M markup adalah biaya, P adalah harga produk, dan C biaya rata-rata. Sekian dari saya.